Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel saya YouTube. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang cara setting sebuah router. Kebetulan saya memiliki sebuah router ya teman-teman ya. Ini generasi terbaru dari miliknya TP-Link, yaitu dengan tipe TL-WR840N ya. Mungkin teman-teman banyak yang masih asing atau gimana dengan tipe yang seperti ini tuh ya. TL-WR840N ya tipenya ya. Ini wireless LAN router 300 Mbps ya. Itu kalau di keterangan di dusnya. Kurang tahu seperti apa. Jadi modem ini akan saya jadikan sebuah access point, penambah jangkauan jaringan WiFi yang saya miliki. Ingin tahu caranya seperti apa? Silahkan simak video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya dengan cara klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Oke, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu seperti apa bentuk dalamannya. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini router atau modem yang saya miliki, TP-Link TL-WR840N ya. Seperti ini. Jadi modem ini akan saya jadikan sebagai access point WiFi. Oke, kita lihat di belakangnya. Di belakangnya ada 5 port. Port 1 WAN. Kemudian yang warna kuning itu merupakan port LAN ya. Port LAN-nya ada 4, port LAN 1, port LAN 2, port LAN 3 dan port LAN 4 ya. Kemudian ini tombol ini soket adaptornya ya. Kemudian di belakang juga ada tombol reset gitu ya. Jadi bagi teman-teman seandainya keliru setting, entah menggunakan HP Android ataupun menggunakan kabel LAN, kita bisa menekan tombol reset ini ya untuk mengembalikan pengaturan defaultnya seperti ini. Oke, bentuknya sangat unik ya, mirip mode TP-Link yang lawas ya. Oke, yang kita dapat seperti ini bentuk modemnya. Kemudian ada manual book sekaligus kartu garansi, itu ya. Kita singkirkan. Kemudian ada kabel LAN atau kabel UTP. Biasanya kalau bawaan pabrik hanya ada 4 ya, gitu ya. Kabelnya ya ada 4. Artinya ada 4 yang terpasang. Oke, ini adaptornya. Oke. Untuk username sama passwordnya sama ya, admin ya. Username-nya admin, passwordnya admin. Kemudian seandainya kita setting menggunakan HP Android ataupun laptop, pastikan dulu teman-teman ingat ini ya, wireless password di sini. Wireless password ya, yang ini 656524810 itu security-nya. Kemudian nanti akan muncul SSID TP-Link 4100 ya ini ya. Oke. Itu kalau menggunakan koneksi WiFi. Seandainya kita menggunakan koneksi kabel LAN, kita langsung akses saja yang HTTP tplinkwifi.net ya, langsung seperti itu. Kalau kita mau menggunakan HP Android ataupun laptop, kita pastikan ketika mau connect ke WiFi harus memiliki passwordnya kan ya. Ini passwordnya dengan SSID TP-Link 4100 gitu ya. Oke. Cara setting modem TP-Link dengan model TL-WR840N, teman-teman bisa dua cara ya, dua opsi. Bisa menggunakan koneksi WiFi yang ada di modem ini, ataupun bisa menggunakan kabel LAN ya. Jadi kalau menggunakan kabel LAN, pastinya teman-teman harus memiliki kabel UTP. Tapi biasanya pasti ada ya kabel UTP-nya ya, seperti ini ya, seperti bawaan yang tadi. Oke. Jadi teman-teman tinggal colokin aja di port LAN nomor 1 atau port LAN nomor 2, port LAN nomor 3 sampai dengan port LAN nomor 4. Yang penting tidak colokin ke WAN ya. Karena kalau WAN kita pengaturannya agak sulit lah ya. Jadi kita bahasnya di port LAN aja, LAN 1 sampai dengan LAN 4. Kemudian kita balik di belakangnya. Cara aksesnya bagaimana? Di belakang ada bacaan TP-Link ya, di belakang itu ya. Default access. Kita disuruh masukkan di alamat web yaitu tplinkwifi.net ya ini ya. Itu ya. Cara settingnya bagaimana? Simak terus video ini sampai habis.
Cara settingnya bagaimana? Untuk cara setting di laptop dan HP Android itu sama ya teman-teman ya. Sama caranya, tinggal kita koneksikan menggunakan WiFi. Kebetulan saya menggunakan laptop, jadi bagi teman-teman seandainya menggunakan HP Android juga bisa ya. Kebetulan saya lebih suka menggunakan laptop karena tampilannya lumayan besar ya. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk di WiFi-nya. Tadi untuk kode aksesnya atau password security-nya sekaligus nama SSID-nya sudah kita tahu, yaitu TP-Link 4100 ya, ini ya. Oke, kita klik yang ini, kemudian kita connect. Ya ini fungsi dari password yang tadi ya. Jadi kita ketikkan aja password yang ada di belakang modem. Oke, sudah connect ya. Di situ TP-Link 4100 no internet access, no internet secure ya. Di situ. Jadi kita langsung masuk di halaman browser. Kita buka halaman browser. Teman-teman bisa menggunakan Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Mini, UC Browser dan lain sebagainya ya. Pokok kita bisa masuk di halaman browser. Tadi kita untuk aksesnya kita disuruh masuk di TP-Link Wi-Fi .net ya. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim, kita enter. Oke, seperti ini ya teman-teman ya tampilannya ya. Tampilan dari modem TP-Link TL-WR840N ya. Ini ya, TP-Link Wireless and Router WR840N ya. Oke. Tadi untuk username dan passwordnya kita masukkan admin ya, admin. Selanjutnya passwordnya admin. Selanjutnya kita enter atau login. Seperti ini tampilannya. Di atas ada bacaan status, itu ya. Status ini tidak usah kita otak-atik untuk menjadikan modem ini sebagai access point. Kemudian kita lihat di quick setup. Ini juga kita tidak usah otak-atik ya. Apalagi untuk pemula biar tidak kebanyakan mikir gitu ya. Kemudian operation mode gitu ya. Operation mode. Untuk modem ini teman-teman bisa menjadikan wireless router juga tidak apa-apa, atau kita pilih yang access point juga tidak apa-apa. Seperti ini ya. Tapi kebanyakan kalau hanya sebagai access point, kita jangan menggunakan mode access point. Kita bisa menggunakan wireless router ya, seperti ini. Kemudian kita save. Oke. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk, kita reload dulu. Oh, tidak hilang. Oke, selanjutnya kita masuk di wireless. Di sini ya, wireless. Selanjutnya kita scroll ke sebelah kanan. Di sini ada bacaan wireless ya. Wireless enable dan disable. Kita pastikan yang di checklist yaitu enable. Wireless network name tadi kan TP-Link 4100, kita ganti dengan nama kita sendiri atau nama WiFi yang kita kehendaki ya. Kebetulan punya saya basmalah.hotspot gitu ya. Ini kita kasih 30. Kemudian modenya tetap ya, kita tidak usah gonta-ganti 11 BGN mixed ya, seperti itu. Selanjutnya channel ya. Ini kembali saya tekankan, ketika kita menyeting sebuah router, pastikan di channel itu jangan di auto ya, jangan di auto, dengan harapan agar frekuensi kita itu tidak tabrakan ya, tidak intervensi dengan frekuensi yang lain ya. Jadi kita tentukan aja, teman-teman bisa milih 1 sampai 13. Tapi rata-rata kita cari channel yang kosong aja di daerah kita, gitu ya. Anggap aja saya pilih yang nomor 6. Kemudian channel weight. Channel weight-nya ini pastinya 20 ya. Karena ini untuk modem ini kekuatannya adalah 2,4 GHz. Jadi kita pilih yang 20. Oke. Kemudian kita save. Biasanya ngeribot modem ini ya. Kita lihat aja. Kita cek di WiFi-nya, pastinya berganti nama. Tadi basmalah hotspot 30 ini ya. Jadi kita masuk di sini, kembali kita koneksikan. Kita ketikkan lagi ya password yang tadi. Oke, di sini sudah ada bacaan basmalah hotspot 30 no internet secure ya. Pastinya modem ini sudah terkoneksi kembali. Kita reload. Oke.
tadi masuk di wireless ya, di wireless ini ya, wirelessnya ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk di basic setting. Apa isinya? Tidak usah. WPS ya, WPS pastinya kalau WPS kita disable aja. Tapi untuk pengguna mikrotik yang dijadikan sebagai access point tidak apa-apa sih, tidak pengaruh ya, karena kita menggunakan halaman login, tapi kita mendingan di disable aja. Selanjutnya kita masuk di bawahnya ada bacaan wireless security. Nah ini kita disable teman-teman ya. Tadi yang ada passwordnya itu biar kita tidak dimintai password, tapi kita akan menggunakan halaman login ya. Kita disable. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita save seperti ini aja. Masih loading. Kita tes kembali. Basmalah hotspot 30 sudah open ya, connect otomatis ya. Kita connect. Oke, sudah terkoneksi kembali. Tadi nyampe di wireless security. Kita masuk di bawahnya wireless mic filter, tidak usah diotak-atik. Kemudian wireless advance, tidak usah kita otak-atik ya. Wireless static, tidak usah kita otak-atik ya, biarkan saja. Selanjutnya di bawah ada bacaan GUIS network. Sama, ini dibalikkan seperti ini. Ini nanti kita disable. Oh iya, kita lupa teman-teman ya. Untuk network ini di network kembali ke atas ya. Network yang dynamic IP, teman-teman kalau semuanya kita menjadikan access point, kita pilih yang dynamic IP seperti ini ya, atau kita bisa pilih static, tapi kebanyakan saya menggunakan dynamic IP seperti itu ya. Kita save. Kemudian kita masuk di LAN ini ya, LAN host configuration-nya, LAN setting-nya ya. LAN setting ini kita ganti satu kelaskan dengan IP mikrotik ya, sama halnya dengan modem-modem sebelumnya yang pernah saya setting. Kita satu kelaskan saja, contohnya ya, punya saya IP mikrotiknya itu, saya buka notepad ya, anggap aja IP mikrotik yang teman-teman miliki 50.50.1 gini ya. Maka di IP modem yang akan kita jadikan access point itu harus satu kelas dengan ini ya, satu kelas dengan ini, artinya sama ya, 50 titik apa 100 apa 254 terserah ya, seperti itu ya. Paling terakhir yaitu 254 seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk modem TP-Link yang ini, TP-Link WR840N, akan saya jadikan di IP modemnya 50.50.50 titik anggap aja 80 gini ya. Jangan 80, 85, takut ada yang sama nanti. Seperti ini ya, 85. Ini IP modem TP-Link-nya seperti ini ya. Seandainya nanti mau nambah modem lagi, jadi satu kelas dengan ini, seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita ganti 50.50.50.85 seperti ini. Oke, kemudian kita save. Modem ini akan reboot. Buktinya ini ada bacaan modification offline IP address sampai terakhir itu minta di reboot gitu ya. Oke aja ya proses rebootnya. Kita reload ya. Setelah modem ini reboot, kita reload. Kemudian kita masukkan lagi passwordnya ya, admin, kita enter. Oke, IP sudah kita ganti ya. Langkah terakhir kita masuk di DHCP. Nah, di DHCP di sini kita disable teman-teman ya. Bagi pengguna mikrotik, kembali tadi saya ingatkan, untuk penggunaan mikrotik, jadi kita disable seperti ini ya. Kemudian kita save. Tujuannya IP DHCP-nya itu kita ngambilnya dari mikrotik, bukan dari modem ini, gitu. Seperti itu ya. Oke. Untuk yang lain-lainnya tidak usah kita setting kemana-mana sudah. Untuk forwarding, kemudian security, sampai ke bawah ini kita tidak usah otak-atik sudah ya, biar dibiarkan saja. Kemudian akses control tidak usah kita otak-atik. Ini advanced routing tidak usah kita otak-atik. Yang penting kita masuk di system tool. Kita ganti jam dulu di sini, system tool di bawah. Kita ganti jamnya. Kita ikut di Indonesia ya, yaitu biasanya Bangkok, Hanoi, Jakarta ini ya. Kita pilih yang ini, kemudian kita save. Seperti itu aja.
Kemudian kita scroll ke bawahnya ada bacaan password. Kita reload paling ya. Kita reload dulu. Masuk di sistem tool. Kita masuk di password. Nah ini ya. Kita ganti. Awalnya admin ya. Admin, passwordnya admin. Jadi kita ganti new username, kita masukkan admin. Kemudian passwordnya kita ganti sesuai dengan keinginannya teman-teman semua ya. Jadi akses poinnya itu biar tidak dioprek lah sama orang lain atau tangan-tangan jahil ya. Kemudian kita save. Oke, kita login lagi admin yang di bawah sesuai dengan password yang tadi ya. Kita login. Oke. Modem ini secara otomatis sudah bisa kita jadikan sebagai akses point atau penambah jangkauan WiFi. Padahal di sini operasi modenya kita pilih yang router. Kita coba tes ya. Kita tes. Oke, ini modemnya ya. Modem yang tadi kita sudah setting. Jadi kita coba colokin sebuah kabelan. Ini sudah connect ke MikroTik yang saya gunakan ya. Artinya kabelan ini sudah bisa mengkoneksikan modem ini ke internet ya. Kita colokkan ke soket LAN nomor 1 ya, ini ya. Seperti ini. Kita lihat lampu indikatornya di depan terbaca apa tidak? Terbaca ya, itu ya. Ini LAN, ini WiFi, ini loading internetnya. Seperti ini ya. Kita tes apakah sudah bisa mengantarkan internet atau seperti apa. Kita cek bareng-bareng. Kita reload kembali ya. Kita reload kembali. Kita disable dulu. Kita disconnect dulu ya. Disconnect. Kemudian kita connect kembali. Basmala hotspot 30 ya. Connect otomatis, connect ya. Apakah bisa membawa kita ke halaman login atau seperti apa? Karena saya menggunakan halaman login ya. Semoga settingannya berhasil. Alhamdulillah teman-teman ya. Ini otomatis ya. Otomatis membawa ke halaman login. Kita tes Google ya .com. Oke, bisa ya, itu ya. Ini sudah itu ya, sudah awalnya tanda pentung, sekarang sudah internet akses tuh ya. Oke, kita tes YouTube. Apakah bisa? Alhamdulillah teman-teman ya. Ternyata settingannya berhasil menjadikan modem TP-Link TR WR840N menjadi sebuah akses WiFi sebagai penambah jangkauan jaringan di daerah saya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya caranya ya. Cara setting modem TP-Link WR840N menjadi sebuah akses point. Jika teman-teman ada kesulitan dalam proses penyetingannya, kita boleh sharing di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.